Fang Yuan. Fang Yuan membantu Suyan. Fang Yuan memasuki rumah gubuk Suyan, kultivator manusia yang rumahnya disewa olehnya. Dan hanya rumah milik Suyan saja yang tidak rusak di antara bangunan-bangunan yang ada di kota Huayang. Itu karena Fang Yuan membelokkan hujan pedang yang dibuatnya saat melesat ke sana. Suyan dan Fang Ling masih terlelap tidur dengan air liur menetes dari sudut bibir mereka, sehingga Fang Yuan tersenyum melihatnya. Siluman ular putih keluar dari lengan pakaian Fang Yuan dan berubah wujud menjadi wanita cantik dengan rambut putih serta mengenakan pakaian serba putih. Dia langsung mundur ke sudut rumah gubuk Suyan dan menatap Fang Yuan dengan tubuh gemetaran karena takut dimakan oleh dewa yang memiliki sifat seperti iblis tersebut. Fang Yuan tersenyum menatap siluman ular putih dan mengeluarkan pil immortal dari cincin dimensinya. Ambil ini dan berkultivasilah hingga kamu setara dengan dewa sehingga kamu dapat memimpin para siluman atau binatang spiritual menjadi kekuatan keempat di dunia abis, sehingga kalian tidak menjadi binatang buruan mereka. Siluman ular putih menangkap botol kecil yang dilempar oleh Fang Yuan. Aku, Bai Se, sahutnya sembari membuka tutup botol kecil itu dan ia langsung tercengang karena pil itu mengandung energi spiritual yang sangat besar, serta samar-samar Bai Se merasakan ada aura siluman Rana Absolute God terkandung dalam pil immortal itu. Ini banyak sekali. Apa tidak apa-apa aku memiliki semuanya? Bai Se bertanya dengan gugup, karena ada 10 pil immortal di sana. Anggap saja untuk menebus kesalahan masa laluku. Sahut Fang Yuan sembari melirik Suyan yang ternyata sudah sadar kembali dan berpura-pura tidur. Jadi, kemana kamu akan pergi setelah ini? Karena tak mungkin Fang Yuan membawanya bersama dirinya, sebab para dewa pasti akan menyadari keberadaannya kecuali ia terus bersembunyi di dalam pakaian Fang Yuan. Namun, itu sangat memalukan sekali, kalau tidak karena merasa bersalah karena telah membunuh saudaranya, Fang Yuan tidak akan mau melakukan hal seperti itu, kecuali itu untuk istrinya mungkin akan lain ceritanya. Aku akan menuju wilayah timur abis, di sana ada sekelompok siluman naga dan phoenix yang merangkul semua jenis siluman untuk bersatu melawan ketiga entitas yang memburu siluman. Oh, akhirnya kalian bersatu juga. Baguslah, untuk sementara kalian pasti aman karena sebentar lagi ketiga entitas terkuat ini akan saling menyerang. Aku sarankan katakan pada siluman naga dan phoenix itu untuk tidak membuat masalah dengan ketiga entitas ini. Kalau kalian ingin bersekutu dengan salah satu di antara mereka, maka lebih baik bersekutu dengan dewa saja karena kekuatan mereka lebih besar dari yang kalian bayangkan dan juga mereka memiliki sikap keadilan sehingga tidak akan menuntut syarat yang merugikan siluman. Sahut Fang Yuan. Bai Se mengangguk pelan dan menelan satu pil immortal. Dia segera duduk bersila untuk menyerap esensi yang terkandung dalam pil itu. Suyan terkejut melihatnya karena kekuatan siluman ular putih itu meningkat drastis, padahal pil yang ia serap bukan pil surgawi yang biasa digunakan oleh para dewa. Suyan curiga Fang Yuan sebenarnya adalah alkemis, makanya ia membuat pil buatannya sendiri bukan membeli pil surgawi seperti yang dilakukan oleh dewa tingkat rendah lainnya. Suyan langsung terbangun dan segera duduk di sebelah Fang Yuan dengan memasang ekspresi wajah memelas. Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena ia sudah menebak apa yang diinginkan oleh kultivator wanita cantik ini. Apakah kamu benar-benar ingin ke surga?
Kenapa tidak kembali ke duniamu saja? Karena menjadi dewa itu hanya untuk mencapai keabadian saja dan tak ada yang spesial tentang itu. Karena sifat burukmu telah dibuang dan hanya sifat baik saja yang ditinggalkan. Justru lebih enak menjadi manusia, kamu bebas melakukan apa saja dan bila beruntung kamu bisa hidup hingga 1000 tahun. Karena Fang Yuan sendiri tidak memiliki keinginan untuk menjadi dewa lagi setelah ingatannya saat menjadi dewa muncul di benaknya. Fang Yuan merasa menjadi dewa itu seperti orang tua yang berkewajiban menjaga anak-anaknya. Karena dewa berkultivasi kerana keabadian untuk menjaga keseimbangan alam semesta agar tidak dirusak oleh dewa iblis. Kalau tidak ada dewa iblis di alam semesta ini, maka para dewa itu hanya bermeditasi saja sepanjang waktu dan tidak melakukan apa-apa lagi. Hal itu tentu sangat membosankan bila para dewa itu memiliki sifat seperti para manusia. Su Yan tetap menatap Fang Yuan dengan tatapan memelas, sehingga Fang Yuan menghela napas dalam-dalam. Kamu sudah pernah menelan pil surgawi tetapi kamu belum juga mendapatkan pencerahan dan menerobos kerana tidak diketahui. Mungkin kamu kekurangan tekad saja. Baiklah, aku akan membantumu, kata Fang Yuan. Betulkah? Terima kasih Dewa Kipas. Su Yan langsung bersujud dan membenturkan keningnya 3 kali ke lantai. Dia sangat gembira sekali, setelah terlunta-lunta di dunia abis dan menjalani kehidupan layaknya pengemis, dirinya akhirnya akan naik ke surga. Jangan terlalu senang dulu. Ini belum menjamin kamu akan menerobos kerana tidak diketahui dan ini terkandung tekad kamu. Apakah benar-benar ingin menjadi dewa atau tidak? Sahut Fang Yuan. Duduklah bersila dan pejamkan matamu. Katanya lagi sembari menempelkan telapak tangannya pada punggung Su Yan. Energi spiritual yang sangat besar mengalir dari telapak tangan Fang Yuan menuju titik-titik meridian yang ada di punggung Su Yan, kemudian energi spiritual itu melesat menuju dantiannya. Fang Yuan sebenarnya tidak memiliki teknik pamungkas untuk membantu Su Yan, karena menyerap pil surgawi saja Su Yan masih tidak dapat menerobos kerana tidak diketahui. Apalagi hanya menelan pil buatannya atau menyerap inti siluman. Yang dilakukan Fang Yuan saat ini hanya membanjiri dantian Su Yan dengan energi spiritual. Fang Yuan berharap dengan ini hukum Dao surgawi akan menariknya ke surga. Fang Yuan melakukan hal itu karena Dewa Jie melarang Fang Ling berkultivasi agar tidak terdeteksi hukum Dao surgawi. Dan Fang Yuan berasumsi bila energi spiritual Su Yan kelebihan kapasitas, mungkin itu akan menarik perhatian hukum Dao surgawi. Dengan kata lain, Su Yan saat ini menjadi alat uji coba Fang Yuan. Su Yan terkejut, energi spiritual yang sangat besar membanjiri dantiannya. Kalau terus begini tubuhku akan meledak. Apa yang sedang dilakukan Dewa Kipas? Su Yan panik. Dia mencoba berhenti bermeditasi, tetapi Fang Yuan mengambil kendali atas dirinya sendiri. Energi spiritual terus-menerus masuk dengan deras ke dantiannya. Su Yan memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terasa sakit dan panas. Dia tidak yakin mampu bertahan lebih lama lagi. Sial. Aku akan mati, kenapa aku mempercayai dewa sialan ini? Gerutunya. Duar. Petir dari hukum Dao surgawi menyambar rumah gubuk Su Yan, sehingga Fang Ling yang sedang tertidur langsung melompat sembari memasang kuda-kuda bela diri. Pedang matahari dan pedang bulan muncul di kedua tangannya, selendang Dewi Bulan meliuk-liuk seperti ular.
Ternyata pemilik rumah ini sedang melakukan terobosan kultivasi. Gumam Fang Ling bernapas lega. Kenapa ada gadis cantik lain di sini? Fang Ling langsung cemberut karena ayahnya lagi-lagi akan luluh bila ada wanita cantik yang ingin meminta bantuannya. Episode sebelumnya. Dalang yang tidak terungkap. Episode berikutnya. Ketegangan di dunia abis. Fang Yuan. Ketegangan di dunia abis. Su Yan terkejut tiba-tiba dirinya disambar petir dan melihat sekelilingnya telah berubah menjadi ketiadaan. Tidak ada lagi dewa tampan yang aneh atau dewi aneh yang berpura-pura menjadi gadis kecil serta rumah gubuknya. Di mana aku? Gumamnya. Sesaat kemudian ia melihat taman yang sangat indah dan di tengah-tengah ada sebuah pintu. Kemudian Su Yan melangkahkan kaki menuju pintu itu. Selamat datang di surga. Sosok wanita cantik menyambut kedatangannya dan memberikannya sebuah gelas berwarna emas berisi air yang hanya ada seteguk saja. Tanpa berpikir panjang Su Yan menenggak air dari gelas emas itu dan semua kenangannya saat menjadi kultivator manusia satu persatu menghilang. Su Yan akhirnya mengerti apa yang dikatakan oleh Dewa Kipas ternyata benar, setelah menjadi dewi dia akan menjadi sosok yang berbeda nantinya. Namun, Su Yan tetap tersenyum saat semua kenangan itu menghilang. Dia tidak menyesal menjadi dewi karena inilah yang ia kejar selama menjadi kultivator. Terima kasih Dewa Kipas. Gumamnya saat kenangan terakhirnya menghilang dan wajah Dewa Kipaslah yang terakhir memudar. Mulai saat ini Anda Dewi Su Yan, kata sosok wanita cantik itu. Karena dunia surgawi terjadi kekacauan besar, maka proses perekrutan dewa-dewi saat ini berbeda dari biasanya. Aku akan menilai langsung bakatmu dan menentukan ke tanah suci istana surgawi mana kamu akan dikirim. Namun, bila bakatmu rendah maka kamu hanya menjadi dewi tingkat rendah dan berusahalah sendiri untuk menjadi kuat, katanya. Fang Yuan menghela napas panjang setelah kultivator wanita cantik di depannya telah menghilang. Kini, rumah gubuk milik Su Yan ini akan menjadi miliknya. Fang Yuan melihat Fang Ling cemberut menatapnya. Hehehe. Kenapa kamu merajuk terus Linger? Nanti wajahmu tampak lebih tua dan tidak imut lagi. Mulai lagi. Gerutu Fang Ling karena Fang Yuan mencubit pipinya. Kapan kita akan mengumpulkan koin surgawi, Ayah? Kenapa kita berleha-leha di sini? Gerutunya. Sabar Linger. Koin surgawi yang kita butuhkan akan datang dengan sendirinya beberapa hari lagi. Sahut Fang Yuan, karena ia telah memantik pemicunya, tinggal menunggu mangsanya lagi apakah mereka tertarik dengan umpannya atau tidak. Keesokan harinya, siluman ular putih telah menghilang saat Fang Yuan bangun tidur. Di dinding rumah gubuk Su Yan tertulis kata-kata terima kasih yang ditulis dengan darahnya. Semoga perjalananmu baik-baik saja. Gumam Fang Yuan hendak menuju dapur untuk membuat daging bakar, akan tetapi ada yang mengetuk pintu rumah gubuknya. Fang Yuan membuka pintu dan Dewa Liu Mubai tersenyum sembari menangkupkan tinju. Ada gerangan apa Senior Liu datang pagi-pagi ke gubuk kecilku ini? Silahkan masuk Senior Liu. Fang Yuan hendak masuk lagi ke dalam rumah, akan tetapi Dewa Liu Mubai langsung menepuk pundaknya. Aku hanya ingin menyampaikan pesan dari dewa dari murid tanah suci istana surgawi.
Istana abadi bawah seluruh dewa tingkat rendah di kota Huayang akan dikerahkan menuju perbatasan karena keempat Raja Asura telah mengumumkan perang melawan dewa. Sahut Dewa Liu Mubai. Fang Yuan tersenyum, karena koin surgawi yang butuhkan akan segera datang. Terima kasih Senior Liu, kami akan segera menuju perbatasan. Keempat Raja Asura di kota hantu telah sepakat untuk menyerang wilayah tengah milik para dewa setelah mereka mendapatkan kabar kalau di dunia surgawi telah terjadi perang antara dewa melawan tanah suci Istana Surgawi. Tanah terlarang. Kalau perang terjadi di dunia surgawi maka wilayah yang dikuasai oleh dewa di dunia abis tidak akan mendapatkan bala bantuan dari dunia surgawi, yang berarti para dewa akan bertahan dengan pasukan kecil saja. Keempat Raja Asura tidak membiarkan potongan kue ini dinikmati oleh iblis dari wilayah selatan. Asura harus mencaplok wilayah tengah sebanyak mungkin. Apakah kamu cemas Saudari Xie? Ye Jing bertanya pada Ye Xie yang sedang melamun menatap lurus ke arah wilayah tengah. Ye Xie menghela napas panjang. Apakah kita akan bertemu dengan Dewa Kipas lagi di medan perang nanti? Sahutnya. Entahlah. Tetapi aku tidak ingin bertemu dengannya nanti, karena kekuatannya itu sangat mengerikan. Kata Ye Jing sembari teringat dengan kejadian di Gunung Kematian. Tenang saja, bila Dewa Kipas sangat kuat, maka Raja Asura akan langsung menghentikannya karena dalam perang ini keempat Raja Asura juga akan turun ke medan perang. Ye Fei tiba-tiba menyahut pembicaraan mereka. Ye Fei telah berlatih dengan keras selama di kota hantu. Dia juga menyadari bahwa dirinya ternyata masihlah sangat lemah dibandingkan dengan pejuang Asura dari klan-klan besar lainnya. Ye Fei berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu berhati-hati saat melawan musuh, walaupun musuh itu terlihat lemah. Bisa saja musuh itu berpura-pura seperti kucing oren, padahal ia adalah harimau kelaparan yang siap menerkam kapan saja. Kalau aku justru ingin berjumpa dengannya lagi. Sahut Ye Yue sembari melipat kedua tangannya di bawah boing-boingnya yang langsung bergetar. Aku ingin berkultivasi ganda dengannya agar kultivasiku meningkat lagi. Ye Yue berkata sembari tersipu malu, sedangkan Ye Fei, Ye Jing dan Ye Xie hampir muntah darah mendengarnya, karena tidak menyangka ada Asura yang ingin berkultivasi ganda dengan musuh abadi bangsa Asura. Hachim. Fang Yuan bersin saat berdiri di atas tembok pembatas antara wilayah tengah dan wilayah utara milik Asura. Apakah ada seseorang yang menjelek-jelekkan babang tampan ini? Padahal aku adalah pria paling baik sejagat raya. Gumamnya. Hanya ada 10.000 dewa tingkat rendah di pos pertahanan kota Huayang, tidak ada bala bantuan dari dunia surgawi kecuali satu murid dari tanah suci Istana Surgawi. Istana Abadi. Dan dialah yang menjadi komandan pasukan dewa dalam perang ini. He Qian berdiri di sebelah Fang Yuan sembari memegang senjatanya dan senyum cerah karena setiap dewa yang ikut dalam perang ini akan dihadiahi 1000 koin surgawi. Bila berhasil mengalahkan salah satu keempat Raja Asura maka diberikan bonus tambahan 10.000 koin surgawi, makanya seluruh dewa yang ada di kota Huayang ikut dalam perang ini. Kenapa dari kota lain tidak bergabung dengan kita? Fang Yuan keheranan, karena dengan kekuatan seperti ini masih kurang untuk menghadapi pejuang Asura, apalagi bila keempat Raja Asura turun tangan maka dewa tingkat menengah dari tanah suci Istana Surgawi. Istana Abadi tak akan sanggup melawan mereka seorang diri saja.
Dewa-dewa yang tidak berada di dekat perbatasan akan dikerahkan menuju selatan, karena menurut pengadilan surgawi mungkin ada dewa iblis tertinggi di sana dan menurut perhitungan mereka, iblis jauh lebih berbahaya daripada Asura. Sahut Hekian. Episode sebelumnya, Fang Yuan membantu Su Yan. Episode berikutnya, Perang Dunia Abis. Fang Yuan. Perang Dunia Abis. Fang Yuan terkejut mendengar penjelasan Hekian karena pihak dewa malah meremehkan pejuang Asura. Fang Yuan menduga itu mungkin selama ratusan tahun ini, keempat Raja Asura tidak pernah turun langsung saat ada bentrokan melawan dewa. Makanya pihak dewa yakin dalam perang ini keempat Raja Asura juga tidak akan turun tangan, makanya kekuatan utama dewa di dunia abis dikerahkan untuk melawan iblis di wilayah selatan. Fang Ling tersenyum lebar sembari menatap ke arah wilayah utara, tangannya sudah gatal karena melewati hari-hari yang sangat membosankan di dunia abis. Tangan mungilnya memegang erat pedang matahari dan pedang bulan, sehingga Fang Yuan sedikit khawatir putrinya itu akan terluka. Namun, ia tidak bisa meninggalkan Fang Ling di kota Huayang sendirian karena di masa bergejolak saat ini bisa saja ada penyusup yang masuk ke kota Huayang dan membunuh putrinya itu. Nanti jangan jauh-jauh dariku, ya. Jangan menyerang bila tidak ada musuh yang mendekatimu. Fang Yuan menasehati Fang Ling yang langsung menganggukkan kepala, tetapi seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Dari kota hantu Raja Asura, Raja Yan memimpin 100.000 pejuang Asura dari berbagai klan menuju ke arah kota Huayang, sedangkan 3 lainnya menuju kota perbatasan yang lain. Klan Ye berada dalam rombongan yang dipimpin oleh Raja Yan tersebut. Ye Jing langsung khawatir, karena ia mengantar Fang Yuan ke arah kota Huayang, yang berarti mereka akan berperang melawan Dewa Kipas. Para pejuang Asura melesat seperti kawanan binatang buas yang sedang mengamuk. Dalam radius 10 mil dari mereka akan terjadi gempa bumi, yang membuat binatang-binatang buas melarikan diri. Selain Raja Yan dan 100 patriark klan Asura yang terkuat di pihak Asura, mereka juga mendapat dukungan dari 10 murid Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang dan kekuatan mereka setara dengan dewa tingkat menengah. Fang Yuan langsung mengerutkan keningnya saat merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan dari arah utara, padahal para pejuang Asura itu belum terlihat. Aku sarankan kaburlah sejauh mungkin dari kota Huayang Senior He. Fang Yuan mengirim suara telepati pada Dewa Hekian yang sudah ia anggap teman baik itu. Hekian terkejut. Kenapa Dewa Kipas? Tanyanya. Kita akan kalah. Aku yakin kita hanya bertahan sebentar saja. Kalau kamu tidak lari sekarang, maka sudah terlambat bagimu selamat dari amukan mereka. Sahut Fang Yuan dengan ekspresi wajah serius tanpa ada senyuman atau kipasan kipas bambu seperti biasanya. Hekian menatap Fang Yuan cukup lama tanpa berkedip. Awalnya ia mengira Fang Yuan sedang bercanda, tetapi tatapan mata itu adalah sorot mata yang sangat tajam seperti elang yang hendak menerkam mangsanya, sehingga ia yakin Dewa Kipas tidak sedang bergurau. Bagaimana dengan kalian? Tanya Hekian karena Fang Yuan masih berdiri di sana padahal ia mengatakan musuh mereka sangat kuat. Aku sangat lihai dalam urusan melarikan diri. Sahut Fang Yuan sembari tersenyum dan menutup mulutnya dengan kipas bambu. Hekian mengerutkan keningnya dan menghela napas panjang, kemudian ia memutuskan mempercayai ucapan Fang Yuan dan mengajak Liu Mubai dan yang lainnya kabur. Namun,
Mereka menolak ajakan He Qian dan mengatakan ia sangat pengecut, sehingga He Qian kabur sendirian saja. Setelah He Qian menghilang dari perbatasan, pejuang Asura akhirnya muncul seperti badai yang tiba-tiba muncul di saat langit sedang cerah. Banyak dewa yang langsung ketakutan dan semangat juang mereka langsung turun. Dewa Luo Feng yang merupakan murid dari Tanah Suci Istana Surgawi. Istana Abadi langsung melepas energi spiritual emas miliknya menyelimuti seluruh dewa tingkat rendah di bawahnya agar mereka tidak tertekan dengan aura dari Raja Yan. Jangan takut. Aktifkan formasi susunan surgawi. Seru Luo Feng dengan tatapan penuh percaya diri. Seluruh wilayah perbatasan tiba-tiba ditutupi oleh lingkaran cahaya emas setengah lingkaran. Formasi susunan surgawi itu adalah perisai pertahanan sehingga musuh tidak akan bisa menerobos ke dalam, sementara yang ada di dalam formasi susunan surgawi dapat menyerang keluar. Para dewa sangat senang, walaupun mereka kalah jumlah dari pejuang Asura, mereka masih bisa melakukan perlawanan tanpa takut terluka atau terbunuh. Hanya ini yang kalian miliki. Raja Yan mencibir Dewa Luo Feng yang tetap bersikap dingin dan mengabaikan ejekan Raja Yan. Dewa Luo Feng mengangkat tangan kanannya pertanda untuk segera mulai melakukan serangan ke arah para pejuang Asura. Para dewa langsung melakukan serangan jarak jauh, sedangkan Fang Yuan mengeluarkan panah Phoenix-nya dan menembak anak panah ke arah Dewa Yan. Suara kicauan Phoenix menggelegar saat anak panah berbentuk siluet Phoenix melesat ke arah Dewa Yan. Patriark klan Hu dari pejuang Asura langsung maju ke depan. Dia mengayunkan pedang besar berwarna hitam ke arah depan. Energi pedang berwarna hitam melesat seperti bulan sabit dengan lebar 1 mil menelan apa saja yang ada di depannya. Para dewa terkejut melihat serangan mereka dihancurkan oleh Patriark klan Hu tersebut. Ternyata Patriark Hu telah setara dengan kami, kenapa Patriark masih bertahan di dunia busuk ini? Seharusnya Patriark berada di tanah terlarang saja. Aku yakin Dewa Perang Asura akan membantu kultivasimu. Seru salah satu murid dari Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang. Hahaha. Asura tua sepertiku ini lebih cocok di sini membimbing para pejuang Asura muda agar menjadi kuat. Sahut Patriark klan Hu sembari tersenyum lebar. Oh, ucapan Patriark Hu benar. Kalau semua ke tanah terlarang maka siapa yang akan menjaga pejuang Asura muda? Sahutnya lagi. Dewa Perang Asura yang dimaksudnya itu adalah Asura terkuat yang berada di Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah Terlarang. Dia mendapatkan julukan Dewa Perang Asura setelah berhasil mempertahankan Pulau Terapung Tanah Terlarang bersama Dewa Iblis dari serangan dewa tertinggi saat perang besar terjadi di dunia surgawi. Namun, Patriark klan Hu mengerutkan keningnya karena energi pedangnya dihancurkan oleh anak panah yang diselimuti oleh energi spiritual api Phoenix. Ternyata ada dewa tingkat menengah lainnya bersembunyi di antara para dewa tingkat rendah itu. Cibir Patriark klan Hu. Anak panah berbentuk siluet Phoenix tersebut terus melesat ke arah Raja Yan. Namun, salah satu murid dari Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang muncul di depan Raja Yan dan mencengkram anak panah itu sembari mencibir. Serangan lemah seperti ini tak perlu membuat Raja Yan merepotkan diri menangkisnya. Apakah kau akan bersembunyi di dalam cangkang itu, Luo Feng? Istana Abadi seperti memiliki murid-murid yang penakut,
tidak seperti reputasi mereka sebagai salah satu tanah suci istana surgawi terkuat. Namun, ekspresi wajahnya menjadi masam dan buru-buru menyelimuti tubuhnya dengan energi spiritualnya. Tolong. Episode sebelumnya. Ketegangan di dunia abis. Episode berikutnya. Perang Dunia Abis 2, Teror dari Panah Phoenix. Fang Yuan. Perang Dunia Abis 2, Teror dari Panah Phoenix. Raja Yan menebas tangan murid tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang yang mencengkram anak panah yang ditembakkan oleh Fang Yuan, sehingga tangan kanan murid tersebut terputus. Kemudian Raja Yan mengeluarkan artefak tameng besi yang telah dialiri dengan energi spiritualnya. Ledakan api yang sangat besar membuat Raja Yan terhempas beberapa langkah, tetapi tak ada goresan luka pada tubuhnya berkat perlindungan artefak tameng besinya. Aura ranah keabadian tingkat tinggi. Dewa Luo Feng terkejut. Pantas saja keempat Raja Asura tidak pernah terlibat dalam perang di dunia abis. Ternyata kalian sudah lama menerobos ke ranah keabadian tingkat tinggi. Dewa Luo Feng berkata sinis. Ranah keabadian yang dimaksud oleh Luo Feng itu pengelompokan basis kultivasi para murid-murid tanah surgawi, dan ranah keabadian tingkat tinggi itu sama dengan dewa tertinggi atau dewa iblis tertinggi. Raja Yan mendengus dan tatapan matanya yang penuh dengan niat membunuh tertuju ke arah Fang Yuan, dewa yang telah menembakkan anak panah tersebut. Aku tak bisa mengukur kekuatannya. Apakah dia sama seperti kami yang dapat menekan aura kultivasi? Gumamnya. Tanah abis ini akan menjadi milik Asura dan kalian dewa maupun iblis lebih baik berebut tempat di surga saja. Akhirnya Raja Yan mengungkapkan niat keempat Raja Asura yang tetap bertahan di dunia abis walaupun mereka memiliki kekuatan yang setara dengan dewa tertinggi. Untuk menjadikan Asura sebagai yang terkuat di alam semesta, mereka membutuhkan sebuah dunia sebagai basis pertahanan, tempat menempa pejuang-pejuang muda Asura dan rumah yang aman untuk mencetak generasi baru. Dan dunia abis yang sangat luas ini adalah tempat yang paling sempurna, karena dekat dengan dunia surgawi dan memiliki sumber daya yang sangat berlimpah, baik itu herbal spiritual maupun siluman yang memiliki inti siluman. Oh, ternyata begitu. Pengadilan surgawi telah salah membuat keputusan. Seharusnya kami lebih fokus menghadapi Asura daripada iblis. Dewa Luo Feng menghela napas panjang. Formasi susunan surgawi tak akan bertahan lama bila Raja Yan mulai menyerang. Dengarkan semua. Kita harus bertahan lebih lama sebelum bala bantuan dari selatan datang kemari. Seru Dewa Luo Feng memberikan harapan palsu agar semangat juang para dewa tingkat rendah tidak menurun. Dewa Luo Feng kemudian menatap ke arah Fang Yuan dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, karena kekuatannya cukup hebat dapat membuat Raja Yan harus turun tangan menyelamatkan murid tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang yang basis kultivasinya adalah ranah keabadian tingkat menengah. Bolehkah aku meminta saran dari senior? Fang Yuan tersenyum dan menarik tangan Fang Ling mendekat ke arah Dewa Luo Feng. Kedua senior terlihat mirip. Dewa Luo Feng menyambut mereka. Tetapi kenapa Dewi ini malah menggunakan bentuk tubuh gadis kecil? Gumamnya keheranan. Hahaha. Dewi Ling ini ingin memiliki ayah dan berubah wujud menjadi gadis kecil serta membuat wajah yang sedikit mirip denganku. Sahut Fang Yuan tersenyum lebar. Jadi,
Saran apa yang diinginkan oleh Dewa Feng dari aku dewa tingkat rendah ini? Aku merasa senior bukan lagi dewa tingkat rendah, karena kekuatan serangan senior dapat membunuh ranah keabadian tingkat menengah. Kalau senior mau, aku akan merekomendasikan senior menjadi murid Tanah Suci Istana Surgawi. Istana Abadi. Ya, itu kalau kita bisa selamat dari sini. Dewa Luo Feng tersenyum masam. Apakah senior memiliki saran untuk melawan pejuang Asura ini? Fang Yuan terdiam sejenak dan menatap 100.000 pejuang Asura, sedangkan pihak dewa hanya 10.000 dewa saja. Sebaiknya kita mundur sejauh mungkin dari sini dan menyusun ulang pertahanan. Namun, masalahnya saat kita menghilangkan perisai ini, maka saat itulah nyawa kita akan menghilang. Perbedaan kekuatan kita dengan mereka terlalu lebar. Ibarat anak ayam melawan elang. Sahut Fang Yuan sembari menghela napas panjang. Ternyata sudah tak ada harapan bila bertarung secara langsung. Dewa Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya pelan-pelan. Kalau begitu aku akan menggunakan jimat teleportasi ke kota Yunzun yang berada di dekat perbatasan wilayah selatan. Di sanalah pasukan utama dewa berkumpul. Kita harus mengabari mereka apa yang terjadi di sisi utara ini karena aku yakin kota perbatasan dengan Asura lainnya telah dihancurkan oleh Raja Asura yang lainnya. Dewa Luo Feng mengeluarkan jimat teleportasi dari cincin dimensinya dan lingkaran sihir berdiameter 10 tombak muncul di depannya. Sebagian dari kita akan tetap bertahan dan sisanya segera kabur melalui jimat teleportasi ini. Seru Dewa Luo Feng, karena ukuran gerbang dimensinya yang kecil, maka mustahil bagi 10.000 dewa berhasil menyelamatkan diri melalui jimat teleportasi itu. Bisakah senior membantuku untuk mempertahankan perisai ini agar tidak dihancurkan oleh Raja Yan? Tanya Dewa Luo Feng pada Fang Yuan. Fang Yuan terkejut mendengarnya, padahal ia sudah berniat memasuki jimat teleportasi lebih dulu. Kini ia menjadi dilema, apakah menolak atau tidak. Kalau ia adalah dewa sungguhan maka ia akan langsung setuju dengan ajakan Dewa Luo Feng dan bila ia menolak maka para dewa lain akan curiga padanya. Tentu saja aku mendampingi Dewa Luo Feng melawan pejuang Asura. Namun, bolehkah aku lebih dulu mendapatkan bayaran koin surgawinya? Karena saat situasi menjadi kacau maka ia akan kabur dengan Fang Ling dengan teknik hukum ruang putrinya itu. Hahaha. Aku belum pernah memegang koin surgawi dalam jumlah besar, maka aku ingin memegangnya sekarang agar saat aku tewas nanti tidak akan menjadi penyesalan dalam hidupku. Fang Yuan berkilah agar para dewa tidak berspekulasi aneh padanya. Tentu saja aku akan memberikannya sekarang. Sahut Dewa Luo Feng menggunakan koin surgawi miliknya sendiri lebih dulu. Ini ada 20.000 koin surgawi. Tenang saja senior, aku akan memprioritaskan keselamatanmu nanti. Fang Yuan sangat senang mendapatkan bayaran di muka. Hahaha. Terima kasih Dewa Feng. Dewa Luo Feng bingung kenapa Fang Yuan begitu senang sekali mendapatkan koin surgawi itu. Dia tidak bertanya lagi dan memfokuskan diri mempertahankan perisai agar tidak dihancurkan oleh pejuang Asura. Dewa-dewa tingkat rendah melesat ke dalam jimat teleportasi seperti kawanan lebah yang berlomba-lomba memasuki lubang kecil. Jangan biarkan mereka kabur. Serang perisai itu. Seru Raja Yan pada seluruh pejuang Asura.
Berbagai macam energi spiritual melesat ke arah formasi susunan surgawi, sehingga perisai itu langsung bergetar hebat dan mulai mengalami retakan karena tidak sanggup menahan serangan dari para pejuang Asura. 100 dewa yang menjadi wadah formasi susunan surgawi dengan Dewa Luo Feng sebagai pusatnya segera mengalirkan energi spiritual mereka dalam jumlah besar, agar formasi susunan surgawi segera melakukan generasi memperbaiki retakan yang terjadi pada perisai. Episode sebelumnya, Perang Dunia Abis. Episode berikutnya, Perang Dunia Abis 3, Dewa yang merepotkan. Dewa yang merepotkan. Fang Yuan segera menarik tali busur panah Phoenix. Gerakan kedua tarian Phoenix surgawi. Fang Yuan menggunakan jurus tarian Phoenix surgawi yang merupakan teknik bela diri yang ia tukarkan tadi pagi dengan 5 koin surgawi. Fang Yuan hanya membaca sekilas saja gulungan bela diri itu dan ia langsung memahaminya, karena teknik bela diri itu sangat mirip dengan jurus pedang meteor. Energi spiritual api Phoenix mengalir ke titik meridian di telapak tangan Fang Yuan dan membentuk anak panah. Fang Yuan melepaskan tali busur panah Phoenix dan anak panah melesat ke langit. Kemudian anak panah itu membelah diri menjadi 1000 anak panah, dan menukik dengan kecepatan tinggi seperti Phoenix yang sedang menyambar mangsanya. Pejuang Asura yang berada di dekat formasi susunan surgawi tanpa sempat menjerit langsung diubah menjadi abu, sehingga pejuang Asura yang ada di sebelah rekannya yang menghilang itu langsung ketakutan. "Kemana suamiku?" Pejuang Asura wanita berteriak histeris. "Gong Yu." Pejuang Asura lain juga berteriak histeris sembari berusaha memadamkan api di depannya. "Apa yang kalian lakukan? Kematian itu adalah hal yang wajar dalam sebuah perang. Fokus saja menghancurkan perisai itu." Patriark klan Hu terbang ke dekat perisai dan mengayunkan pedang menebas formasi susunan surgawi. Para pejuang Asura langsung mengikuti seruannya dan mereka langsung menyerang formasi susunan surgawi. Ye Lingtian, Patriark klan Ye terkejut melihat kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Kipas ternyata melampaui imajinasinya dan ia sangat bersyukur klan Ye-nya tidak dimusnahkan olehnya saat itu. "Katakan pada semua anggota klan Ye agar tidak mendekati perisai itu." Ye Lingtian mengirim suara telepati pada pejuang Asura senior klan Ye. "Baik Patriark Ye," sahutnya. Ye Fei, Ye Xie, Ye Yue, dan Ye Jing sangat senang mendengar seruan Patriark klan Ye itu, karena sudah ketakutan lebih dulu pada Fang Yuan dan ragu-ragu mendekati formasi susunan surgawi. Tebasan dari pedang Patriark klan Hu kembali mengeluarkan energi spiritual berwarna hitam berbentuk bulat sabit yang menelan semua serangan dari para dewa tingkat rendah yang memutuskan membantu Dewa Luo Feng mengulur waktu, agar dewa lainnya berhasil melarikan diri melalui jimat teleportasi. Fang Yuan mengibaskan kipas bambu, sehingga badai api melesat ke arah energi pedang Patriark klan Hu. Badai api mendorong energi pedang Patriark klan Hu menjauh dari formasi susunan dewa, sehingga Patriark klan Hu mengerutkan keningnya karena seharusnya energi spiritualnya dapat menelan energi spiritual lawan bila lawan itu memiliki basis kultivasi sama atau di bawahnya. Dewa itu mungkin adalah dewa tertinggi. Gerutu Patriark klan Hu. Kalau saja tak ada Fang Yuan di barisan para dewa maka pejuang Asura telah melenyapkan para dewa dari kota Huayang itu. Kembang api berwarna emas muncul di langit yang menandakan kota milik dewa yang berada dekat dari kota Huayang telah dihancurkan,
sehingga Dewa Luo Feng panik karena baru seribuan dewa yang memasuki jimat teleportasi menuju kota Yunzun tersebut. Semoga saja senior Dewa Kipas dapat menahan serangan pejuang Asura lebih lama lagi. Gumamnya sembari memejamkan mata untuk memfokuskan diri pada formasi susunan surgawi. Fang Yuan tidak bisa menggunakan jurus pedang meteor dalam perang kali ini, karena bila ia menggunakan teknik berpedang pamungkasnya itu maka ia akan ketahuan sebagai dalang kehancuran pagoda surgawi, dan pemicu perang besar di dunia abis serta perang besar di dunia surgawi. Sekarang Fang Yuan hanya bisa menggunakan teknik bela diri lain selain jurus pedang meteor. Gerakan kedua tarian Phoenix Surgawi. Fang Yuan melepaskan tali busur panah Phoenix dan anak panah melesat ke langit, kemudian anak panah itu membelah diri menjadi 1000 anak panah, dan menukik dengan kecepatan tinggi seperti Phoenix yang sedang menyambar mangsanya. Salah satu anak panah melesat ke arah Ye Xie sehingga putri dari patriark klan Ye itu menjadi panik, dan tak tahu harus melakukan apa. Menghindar dari sana, Sier! Teriak Ye Langtian sembari mengayunkan pedangnya dan energi spiritual berbentuk bulat sabit melesat ke arah anak panah yang melesat ke arah Ye Xie. Namun, anak panah yang terlihat seperti Phoenix itu lebih cepat dari energi pedang Ye Langtian, sehingga para Asura dari klan Ye sangat sedih karena tidak bisa menolong nona muda mereka yang baik hati itu. Kenapa berbelok padaku? Tulung! Pejuang Asura yang berada di sebelah Ye Xie berteriak histeris. Apa klan Ye bekerja sama dengan dewa itu? Gerutunya. Pejuang Asura dari klan lain itu berubah menjadi abu, sedangkan Ye Xie langsung terduduk lesu. Detak jantungnya berdegup kencang dan tak menyangka Dewa Kipas sekali lagi akan memberikannya kesempatan untuk hidup. Raja Yan, izinkan kami ikut membantu menghancurkan perisai itu, sepertinya pejuang Asura kita kewalahan menghadapi serangan panah dari dewa itu. Seru salah satu pejuang Asura murid Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang tersebut. Raja Yan menganggukkan kepala, ia juga tak bisa berlama-lama di perbatasan ini karena 3 raja Asura lainnya pasti sudah menaklukkan pasukan dewa di wilayah perbatasan lainnya. 10 murid dari Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang tersebut segera menghunus senjata masing-masing. Murid yang tangannya telah buntung sebelah karena meremehkan serangan anak panah dari Fang Yuan lebih dulu mengayunkan pedangnya dengan tangan kirinya. Energi spiritual berwarna ungu melesat ke arah formasi susunan surgawi, siluet serigala terbentuk dari energi spiritual itu, yang membuka mulut lebar-lebar dengan taring yang sangat tajam, bersiap akan mengoyak perisai di depannya. Namun, tiba-tiba tongkat pengemis sebesar gunung menabrak energi pedang itu, sehingga siluet serigala ungu hancur berkeping-keping dan dada murid Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang yang tangannya buntung itu terhempas sejauh 200 tombak, karena tubuhnya dihantam oleh tongkat pengemis. Saatnya Dewi Ling yang cantik jelita ini menunjukkan kekuatan dewi terhebatnya. Fang Ling mengayunkan pedang matahari dan pedang bulan. Siluet rubah putih dan Phoenix melesat ke arah pejuang Asura yang langsung panik, karena merasa serangan dari dewi berbentuk gadis kecil itu tampak sangat kuat sekali. Daripada mati konyol tanpa melakukan perlawanan, pejuang Asura itu mengalirkan energi spiritual yang besar ke tombaknya, dan menusukkan tombak itu ke siluet rubah putih yang mengandung energi spiritual es, sedangkan siluet Phoenix yang mengandung energi spiritual api menghantam tubuhnya.
Fang Ling tersenyum lebar karena telah menyerang pejuang Asura paling lemah. Namun, satu tarikan napas kemudian, senyuman dari sudut bibir Fang Ling menghilang karena pejuang Asura itu berjalan keluar dari kobaran api tanpa terluka sedikitpun. Bagaimana bisa jenius nomor satu ini tidak dapat melukai pejuang Asura itu? Fang Ling langsung murung dan berjongkok di tanah sembari menjambak rambutnya. Fang Yuan tersenyum dan mengirim suara telepati, "Itu wajar Linger. Karena kamu cuma Rana Absolute God saja, sementara lawanmu itu berada di atasnya. Ini tak adil. Kalau begini aku akan mati bila terkena serangan mereka. Ayah gendong aku." Fang Ling menangis terseduh-seduh. "Tenang saja, serang saja mereka untuk membuat mereka kesal dan jangan jauh-jauh dari ayah," sahut Fang Yuan sembari menarik kembali tongkat pengemis dan mengambil panah Phoenix yang melayang di sebelahnya. Fang Yuan terlihat bukan seperti julukannya sebagai dewa kipas dalam perang ini, karena ada banyak senjata yang melayang di sekitarnya dan julukannya sebenarnya lebih cocok menjadi dewa senjata. Panah Phoenix, kipas bambu, tongkat pengemis, dan pedang besar melayang di sekitarnya. Dan uniknya hanya tongkat pengemis saja yang setara dengan senjata tingkat surgawi, sedangkan kipas bambu dan panah Phoenix itu cuma senjata roh tingkat tinggi saja, dan pedang besar adalah senjata untuk gaya-gayaan saja. Episode sebelumnya, Perang Dunia Abyss 2, Teror dari Panah Phoenix. Episode berikutnya, Perang Dunia Abyss 4, Kekuatan Raja Yan. Perang Dunia Abyss 4, Kekuatan Raja Yan. Saudara Yansu, apakah kamu baik-baik saja? Murid Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang menghampiri murid yang tangannya buntung sebelah. Namun, Yansu tak menyahut ucapannya, mulutnya menyemburkan seteguk darah dan ia merasa dadanya seperti hancur akibat dihantam oleh tongkat pengemis milik Fang Yuan tersebut. Murid Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang itu menggertakkan gigi dan merasa iba melihat kondisi yang sangat mengenaskan pada rekannya itu. "Evakuasi dia ke barisan belakang," katanya lagi pada pejuang Asura lain. Yansu langsung dibawa menjauh dari dekat formasi susunan surgawi yang masih kokoh berkat Dewa Luo Feng yang mengalirkan lebih banyak energi spiritualnya ke sana, dan Dewa Kipas yang bertindak sebagai ujung tombak yang menghadang para pejuang Asura. "Ayo berpencar. 10 Patriark ikuti aku ke sisi timur. 20 Patriark ikuti aku ke sisi selatan. 50 Patriark ikuti menyerang dari depan. 10 Patriark ikuti aku menyerang sisi barat." Murid-murid Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang memutuskan tidak menyerang secara bersamaan agar Dewa Kipas kesulitan menghadang serangan mereka. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan tak bisa berbuat apa-apa. Kalau satu lawan satu ia masih yakin mampu mengatasi lawannya. Namun, lawannya ini adalah 100.000 pejuang Asura yang tidak takut mati dan mustahil menghadang mereka sekaligus. Fang Yuan menembakkan anak panah yang langsung menghujani para pejuang Asura di depannya. "Pindahkan aku ke sisi selatan Dewi Ling," serunya. "Baik," sahut Fang Ling segera menggunakan teknik hukum ruang. Tongkat pengemis yang diselimuti kobaran api tiba-tiba muncul dari lingkaran cahaya terang dan tongkat pengemis itu segera memanjang sejauh 1 mil dan diameternya 100 diameter pohon kelapa. "Makan ini."
Fang Yuan mengayunkan tombak pengemis itu secara horizontal ke arah kiri. Ribuan pejuang Asura terhempas oleh tongkat pengemis yang diselimuti oleh kobaran api tersebut. Pejuang Asura yang memiliki basis kultivasi rendah langsung tewas terbakar menjadi debu, sedangkan yang memiliki basis kultivasi cukup tinggi menggunakan energi spiritual mereka untuk menahan kobaran api. Akan tetapi mereka tetap merasakan tubuh mereka remuk oleh hantaman keras dari tongkat pengemis. Raja Yan tampak kesal karena terlalu banyak korban jiwa di pihaknya. Bila ini terus berlanjut maka ia akan menjadi bahan cemoohan dari Raja Asura lainnya. Aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari arah utara, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya dan bergegas ke sana karena putrinya ada di situ. Manusia dengan tubuh setengah badak sebesar gunung melesat dengan kecepatan tinggi. Setiap langkahnya membuat tanah terguncang hebat, sehingga Fang Yuan dan Dewa Luo Feng menjadi panik. Raja Yan akhirnya turun tangan menghancurkan perisai itu, semuanya bersiap melenyapkan para dewa. Seru Patriark Klan Hu. Para pejuang Asura mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi, kemudian melesat mengikuti Raja Yan. Cepat masuk ke jimat teleportasi dan yang tidak sempat kabur bertarunglah melawan pejuang Asura untuk mengulur waktu. Teriak Dewa Luo Feng. Tubuhnya bersinar terang, energi spiritualnya meluap-luap sehingga kekuatan formasi susunan surgawi meningkat 2 kali lipat. Fang Yuan melempar tongkat pengemis ke arah depan dan mendekati Fang Ling. Naik ke punggung ayah. Situasi makin kacau, kita tak akan bisa mengevakuasi seluruh dewa dari sini. Raja Yan yang kini menjadi Asura setengah badak setelah menggunakan teknik transformasi tubuh melempar artefak tameng besi, yang langsung bertubrukan dengan tongkat pengemis, sehingga kedua artefak tingkat surgawi itu terhempas. Bila pedang Raja Yan memancarkan energi spiritual berwarna hitam saat ia mengangkat pedang itu secara vertikal, kemudian mengayunkannya ke arah depan. Energi pedang berbentuk badak hitam melesat menghantam formasi susunan surgawi. Perisai itu bergetar hebat, retakan besar muncul pada perisai itu. Beberapa dewa tingkat rendah yang menjadi wadah formasi susunan surgawi terhempas dan langsung tewas, sedangkan Dewa Luo Feng memuntahkan seteguk darah. Sial! Formasi susunan surgawi tidak bisa menahan kekuatan ranah keabadian tingkat tinggi. Habislah kita. Gerutunya sembari menggertakkan gigi dan menyeka darah dari sudut bibirnya. Raja Yan yang memiliki tubuh badak sebesar gunung menginjak formasi susunan surgawi hingga hancur berkeping-keping. Puluhan dewa tingkat rendah tewas diinjak oleh kaki badaknya yang sangat besar. Dewa Luo Feng segera masuklah ke jimat teleportasi. Kami akan menghadang para Asura. Seru Dewa Liu Mubai muncul di depan Dewa Luo Feng dengan menggenggam erat gagang pedangnya. Dewa Luo Feng tersenyum, tidak menyangka semangat juang para dewa tingkat rendah masih tetap tinggi walaupun mereka telah diambang kematian. Aku akan menemani kalian, kita akan menunjukkan pada pejuang Asura bahwa bukan mereka saja yang memiliki nyali tinggi dan petarung hebat. Dewa Luo Feng menghunus pedangnya. Namun, tiba-tiba ada energi spiritual kayu yang melilit tubuhnya dan ia tertarik ke dalam jimat teleportasi. Kemudian jimat teleportasi itu menghilang, meninggalkan seribuan dewa tingkat rendah yang belum sempat kabur melalui jimat teleportasi itu. Dewa Liu Mubai tersenyum dan mengingat Dewa Heqian yang mengajaknya kabur. Namun, ia menolak ajakan juniornya itu. Saudara Qian.
Semoga saja kamu baik-baik saja dan menjadi kuat untuk meneruskan perjuangan kami. Gumam Dewa Liu Mubai melompat ke arah para pejuang Asura yang datang seperti air bah. Dalam satu sapuan, seribuan dewa tingkat rendah itu langsung dilenyapkan oleh puluhan ribu pejuang Asura yang tersisa. Awalnya mereka berjumlah 100.000 pejuang Asura, akan tetapi Fang Yuan telah menghancurkan ribuan di antara mereka dalam fase awal penggempuran formasi susunan surgawi. Raja Yan langsung mengayunkan pedangnya ke arah Fang Yuan. Dia tak akan membiarkan dewa yang telah merepotkan pasukannya itu kabur. Kalau Fang Yuan sampai kabur, maka di masa depan ia akan menjadi penghalang bagi pejuang Asura untuk menaklukkan dunia abis. Fang Yuan mengalirkan energi spiritual api Phoenix miliknya ke pedang besar yang belum ia gunakan sejak perang dimulai. Pedang besar itu diselimuti kobaran api dan Fang Yuan menahan tebasan Raja Yan. Area di sekitar mereka terdistorsi untuk sesaat. Kemudian ledakan energi spiritual menghempaskan siapa saja yang berada dalam radius 100 langkah. Para pejuang Asura terkejut melihatnya, mereka tak menyangka ada dewa dari kota Huayang yang bertarung seimbang dengan Raja Asura yang kekuatannya setara dengan dewa tertinggi. 9 pejuang Asura murid Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang bersama para patriark klan segera menyerbu Fang Yuan. Namun, tiba-tiba roh beladiri Phoenix sebesar gunung muncul dan langsung mengepakkan sayapnya, sehingga ribuan pedang api melesat ke segala arah. "Mundur!" teriak Raja Yan. "Kalian akan terluka bila berhadapan dengan Phoenix itu," katanya lagi sembari menahan hujan pedang api dari roh beladiri Phoenix dengan artefak tameng besi. Episode sebelumnya, Perang Dunia Abis 3, Dewa yang Merepotkan. Episode berikutnya, Perang Dunia Abis V, Roh Beladiri Phoenix. Perang Dunia Abis V, Roh Beladiri Phoenix. Setelah hujan pedang api mereda, Raja Yan kembali mengayunkan pedangnya ke arah depan. Namun, sosok dewa tampan yang menggendong Dewi dengan penampilan gadis kecil tersebut telah menghilang. Para pejuang Asura terkejut melihatnya, sedangkan roh beladiri Phoenix langsung mengerutkan keningnya. "Bos Fang, kenapa aku menjadi tumbal lagi?" Roh beladiri Phoenix berteriak histeris dan ingin menangis. Namun, Raja Yan tidak membiarkan dirinya berduka lebih dulu karena Raja Yan langsung menyerangnya. Roh beladiri Phoenix terbang tinggi untuk memperlebar jarak dengan Raja Yan yang sebesar gunung tersebut. Namun, gerakannya tetap cepat dan memiliki fisik yang sangat kuat. "Mamam ini kadal bangsat." Roh beladiri Phoenix melontarkan bola api sebesar gunung dari mulutnya. Bola api itu melesat seperti meteorit yang jatuh dari langit, sehingga para pejuang Asura langsung panik, karena bola api itu tampak sangat mengerikan. Pertahanan mutlak. Seru Raja Yan mengalirkan energi spiritualnya pada tameng besi yang berubah menjadi sangat besar dan menutupi seluruh medan perang. Roh beladiri Phoenix terkejut melihat serangannya dapat dipatahkan oleh Raja Yan. "Sial! Kenapa Bos Fang selalu menyinggung pendekar-pendekar kuat?" Gerutunya bingung memikirkan cara mengalahkan Raja Yan. Namun, tiba-tiba tubuhnya menghilang dari sana, yang menandakan Fang Yuan kembali menariknya ke dalam dantian tuannya itu. Phoenix itu menghilang juga. Ye Langtian terkejut. Untung saja Dewa Kipas itu tidak menghancurkan klan Yeku, ternyata ia adalah dewa tertinggi. Dia langsung bernapas lega.
Fang Yuan dan Fang Ling muncul di kota Huayang yang telah dihancurkan oleh para dewa sebelum mereka kabur dari sana. Sesaat kemudian aura yang sangat mengerikan muncul dari arah utara, dan Fang Yuan menebak itu pasti para pejuang Asura yang menyerbu setelah tak ada lagi dewa yang menghadang mereka di perbatasan. Linger, teleportasikan kita lagi ke tempat yang jauh dari kota Huayang ini. Kalau kita masih berada dalam radius beberapa mil, aku takut Raja Asura itu masih merasakan aura milik kita. Seru Fang Yuan tak ingin lagi berkonfrontasi dengan pejuang Asura. Rencananya adalah menuju kota Yunzun di dekat perbatasan wilayah selatan, karena di sanalah para dewa kini berkumpul, dan satu-satunya portal menuju dunia surgawi juga ada di sana. Aku tak pernah menjelajahi wilayah tengah ini, kita hanya bisa kembali ke wilayah utara saja, ayah. Sahut Fang Ling. Oh iya. Kalau begitu teleportasi ke Gunung Kematian saja dan kita akan menuju wilayah timur dari sana. Karena di wilayah timur saat ini para siluman sedang menyusun kekuatan menurut siluman ular putih, lagi pula kekuatan utama Asura sedang memasuki wilayah tengah sehingga perjalanannya nanti tidak akan mengalami banyak kendala. Fang Ling segera menggunakan teknik hukum ruang. Namun, tiba-tiba dari langit muncul kaki badak yang sangat besar yang hampir mengenai mereka. Untung saja Fang Ling dengan cepat menarik Fang Yuan ke dalam portal teleportasi. Ternyata dewi kecil itu ahli hukum ruang. Gumam Raja Yan dengan raut wajah masam karena gagal melenyapkan dewa yang sangat merepotkan itu. Dia juga tidak menyangka para dewa telah membumi hanguskan kota Huayang, sehingga tak ada yang tersisa di sana kecuali puing-puing bangunan. Aku takut perang ini akan berakhir seperti ribuan tahun yang lalu, di mana semua entitas di dunia abis ini gagal saling mengalahkan dan menderita kerugian besar akibat perang tersebut. Gumamnya sembari menghela napas panjang. Lanjutkan serangan menuju kota lain. Katanya lagi pada seluruh pejuang Asura. Di kota Yunzun, Dewa Luo Feng langsung menundukkan wajahnya karena gagal menyelamatkan para dewa lainnya, terutama menyesal tidak dapat membawa Dewa Kipas yang telah berkontribusi besar menghalau pejuang Asura. Maaf Senior Feng. Aku telah menarik paksa dirimu dari perbatasan wilayah utara. Kata Dewi Cantik yang merupakan murid dari Tanah Suci Istana Surgawi. Istana Teratai Putih. Dewa Luo Feng menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Aku yang justru berterima kasih pada Dewi Luo Yan. Sahutnya. Oh, ya. Bagaimana situasi di wilayah perbatasan selatan ini? Di wilayah utara sebenarnya kekuatan keempat Raja Asura telah mencapai ranah keabadian tingkat tinggi. Ini di luar dugaan mereka ternyata memutuskan menginginkan dunia abis daripada perebutan tanah suci Istana Surgawi. Kami saat ini masih dapat menahan gempuran dari iblis dan ada ribuan dewa iblis ranah keabadian tingkat menengah yang membuat kami kesulitan melakukan serangan balik. Kami juga telah mengirim pesan ke pengadilan surgawi dan menceritakan situasi yang terjadi di dunia abis ini. Mudah-mudahan pengadilan surgawi mengirim dewa tertinggi membantu kita walaupun mereka sedang berhadapan dengan tanah suci Istana Surgawi. Tanah terlarang. Sahut Luoyan sembari menghela napas panjang karena tidak yakin apakah bala bantuan akan datang. Kalau pejuang Asura dan iblis terus menggempur mereka maka mereka akan terpaksa merelakan dunia abis pada kedua entitas yang menjadi musuh abadi dewa tersebut. Robekan ruang tiba-tiba muncul di wilayah selatan dunia abis.
sosok dengan ribuan mata dan mulut keluar dari lubang hitam. Aura energi spiritual korosif merembes dari tubuhnya, sehingga tumbuh-tumbuhan di sekitarnya langsung layu dan tanah yang dipijaknya menjadi gersang. Aku merasakan banyak makanan enak di sekitar sini. Dewa Iblis Hui Yao merentangkan kedua tangannya. Kedua tangannya yang direntangkan itu memanjang, meliuk-liuk seperti ular. Siluman pohon kematian yang selalu berkamuflase menjadi bunga yang indah tiba-tiba terkejut melihat ada telapak tangan dengan sebuah bola mata besar, dan mulut menyeringai di depannya. Siluman pohon kematian segera melepaskan bubuk tidur, akan tetapi telapak tangan itu malah membuka mulutnya lebar-lebar sehingga siluman pohon kematian ketakutan. Senior, tolong jangan bunuh aku. Kita di pihak yang sama. Namun, telapak tangan itu mengabaikan seruannya dan melahap siluman pohon kematian. Tangan Dewa Iblis Hui Yao yang lainnya melesat ke arah gua kecil, dan mulut pada telapak tangannya langsung menyeringai pada iblis tingkat rendah yang sedang bermeditasi. Iblis tingkat rendah itu membuka matanya karena merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan. Dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah munculnya niat membunuh itu. Telapak tangan yang memiliki mata dan mulut langsung terpotong oleh tebasannya. Namun, dari pergelangan tangan itu muncul telapak tangan lain dalam jumlah banyak atau bercabang-cabang seperti dahan pohon, sehingga iblis tingkat rendah itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Berkorbanlah untuk kejayaan iblis, hahaha. Semua mulut-mulut dari Dewa Iblis Hui Yao berbicara bersama-sama, sehingga iblis tingkat rendah itu makin ketakutan dan segera terbang, kabur dari sana. Namun, baru niatnya saja ingin kabur, setengah dari tubuhnya telah ditelan oleh salah satu mulut dari telapak tangan Dewa Iblis Hui Yao. Oh, tidak. Ampuni aku Dewa Iblis. Teriak iblis tingkat rendah itu, akan tetapi telapak-telapak tangan lainnya langsung menelan tangan, kepala, leher dan dadanya. Iblis tingkat rendah itu langsung lenyap dan Dewa Iblis Hui Yao pun bersendawa. Hehehe. Ini masih kurang. Aku harus ke medan perang untuk melahap para dewa, karena tubuh mereka itu paling enak dan mengandung energi spiritual yang sangat murni. Hui Yao tertawa terkekeh-kekeh. Yuk baca karya baru Babang Tampan, si wibu yang menjadi Raja Iblis. Episode sebelumnya. Perang Dunia Abyss 4, Kekuatan Raja Yan. Episode berikutnya. Perang Dunia Surgawi.